Saya simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pertemuan ketiga ya. Kita pertemuan ketiga ini ya. Maaf untuk keterlambatannya, tadi laptop saya lagi bermasalah, jadi baru ini bisa loading bagus laptopnya. Nah, jadi ini kita akan bahas tentang sumber daya dan pemasaran. Ini saya share dulu ya. Oke, jadi kita akan masuk dengan sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, seperti biasa, ini juga sudah pernah kita bahas di kelas 11 ya, sumber daya, administrasi, dan pemasaran di makanan khas daerah yang original. Nah, sekarang kita akan bahas tentang yang dimodifikasi. Gitu. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ya, hanya saja memang sedikit tambahan untuk sumber daya yang dibutuhkan, baik dia dari segi administrasi dan pemasarannya. Oke, kita lihat yang pertama indikator dari pembelajaran yang harus kalian capai itu adalah menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, baik itu dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, kemudian di sini menjelaskan administrasi dan pemasarannya ya untuk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami sumber daya, administrasi, dan pemasaran usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, ya, dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang sumber daya yang dibutuhkan. Jadi sumber daya yang dibutuhkan ya kita lihat dalam perencanaan usaha di sini ada beberapa yang harus diketahui. Nah, yang pertama itu adanya manusia. Jadi manusia ini sangat penting dan sangat utama dalam pembuatan ataupun pembukaan usaha. Jadi jika ada manusia, maka di sini adanya yang dimaksud dengan kenapa manusia sumber daya yang pertama pasti dibutuhkan karena idenya gitu. Jadi manusialah yang akan mengoperasikan usaha tersebut. Kemudian adanya uang ataupun money. Jadi uang ini juga sangat membantu untuk pembukaan usaha. Jadi ide saja, jika ada ide tapi tidak ada uang, itu tidak akan bisa berjalan. Ya, jadi uang ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan usaha. Sama halnya jika ada uang tapi nggak ada ide juga tidak bermanfaat untuk usaha karena memang tidak ada idenya. Jadi antara manusia dengan uang itu saling berhubungan yang dengan sangat erat. Nah, kemudian adanya material bahan baku. Nah, jadi di sini tujuannya adalah ketika kamu sudah punya ide, kamu sudah punya modal, maka kamu juga harus memikirkan ketersediaan bahan bakunya. Jadi bahan baku yang ada harus benar-benar banyak ataupun mudah didapat di daerah tersebut gitu. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan material ataupun bahan baku untuk pengolahan. Nah, kemudian ada
cara kerjanya, metode kerjanya juga harus dipikirkan. Apakah metode kerjanya itu masih sifatnya tradisional atau sudah menggunakan alat-alat modern seperti mesin ataupun mesin ya. Jadi di sini juga saling mendukung antara metode yang setelah dipikirkan metodenya menggunakan apa, maka kalau dia menggunakan teknik modern, dia membutuhkan mesin. Nah, yang terakhir ada dia market ataupun pemasaran. Nah, jadi di sini ketika produk sudah dapat diolah dan sudah jadi, maka juga harus dipikirkan market ataupun pemasaran yang ingin dicapai. Banyak jenis pemasaran yang bisa dikelola untuk menjual produk yang kita hasilkan. Nah, kita lihat dari administrasi. Jadi apa sih administrasi itu kalau secara umumnya gitu. Nah, untuk siapa ya? Rahmat Hidayat. Menurut kamu administrasi itu apa? Rahmat Hidayat. Ini ada orangnya atau hanya sekedar dihidupkan Zoom-nya terus orangnya nggak ada? Rahmat Hidayat. Coba dulu aktifkan dulu semua kameranya. Silakan diaktifkan kameranya terlebih dahulu semuanya. Oke, Anissa ada. Yuk, yang lain mana? Hidupkan dulu kameranya. Aditya, Tika, Nona. Cindy. Aktifkan dulu. Ya, Sakila. Betul ini. Yuk. Aktifkan sebentar apanya? Kameranya. Rahma. Prio. Cindy. Daeng. Rahmat Hidayat. Ini berarti cuma diaktifkan ini ya. Oke, Anissa. Oke, udah dapat saya yang berarti cuma hanya aktif di situ tapi tidak menghadiri pelajarannya. Oke, Anissa. Menurut Anissa, apa administrasi? Administrasi adalah tempat seperti kegiatan, kegiatan untuk seperti yang terdiri dari menyusun, menghimpun data sehingga lebih terstruktur dan tersistematis begitu, lebih memudahkan kita, gitu, Pernah nggak berhadapan dengan administrasi? Pernah, seperti contohnya itu waktu kita daftar CTF, gitu. Seperti itu, Hanya daftar CTF pernah ngalaminya? Di luar dari situ? Tapi saya lupa memang. Oh. Oke, jadi memang administrasi itu tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Baik dia untuk kebutuhan umum, kebutuhan pribadi, dan lain sebagainya. Segala sesuatunya itu pasti diawali dengan administrasi. Kalau lengkap administrasi itu akan mempermudah segala urusan yang akan kita inginkan. Nah, jadi administrasi itu ya, yang pertama kalau menurut G.R. Terry ya, George R. Terry, ini administrasi itu merupakan perencanaan. Ya, perencanaan, kemudian pengendalian, pengorganisasian ya dalam menyusun pekerjaan ya, kemudian penggerakan ya, penggerakan dalam melaksanakannya. Jadi di sini menurut Gary itu ada 4P ya. 4P yaitu perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, dan penggerakan. Jadi di sini semuanya ini saling berhubungan dan
terstruktur dalam pengerjaannya. Ketika kamu sudah mempunyai perencanaan, bagaimana cara perencanaan itu bisa tercapai sehingga butuh pengendalian. Kemudian bagaimana caranya agar pengendalian dari perencanaan yang ada itu bisa tersusun pengorganisasian pekerjaannya. Kemudian bagaimana cara penggerakannya ataupun untuk pelaksanaannya. Nah, kalau menurut Ulbert, ya, di sini kalau administrasi itu merupakan penyusunan, ya, penyusunan dan pencatatan data, ya, ataupun informasi secara sistematis agar tertib dan rapi. Jadi biasanya bagian-bagian administrasi ini mempunyai keahlian dalam penyusunan, ya. Contoh misalkan kalau administrasi tata usaha. Jadi tata usaha itu biasanya mempunyai sistem pencatatan data agar mudah untuk mencari kembali apabila diperlukan. Contoh misalkan data siswa gitu. Jadi data siswa ini juga disusun secara sistematis agar dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir itu mudah mencari datanya apabila diperlukan suatu waktu. Nah, kemudian untuk administrasi ini ya biasanya dalam pengolahannya ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam administrasi gitu. Jadi yang pertama itu ada menyelenggarakan pembukuan. Nah, jadi di sini menyelenggarakan pembukuan tujuannya adalah untuk mencatat data-data yang ada, baik data masuk, data keluar, maupun data yang akan disimpan. Jadi di sini pembukuan ini sangat penting untuk melihat kerapian ataupun tersusunnya data-data yang memang diperlukan. Ya, jadi kalau misalkan dalam usaha penyelenggaraan pembukuan ini contohnya data keuangan, ya, pembukuan keuangan, pembukuan administrasi yang lainnya seperti tenaga kerja, kemudian pembukuan bahan baku dan lain sebagainya. Jadi di sini harus membuat pembukuan. Yang kedua, ada membuat daftar gaji karyawan. Ini juga sangat penting agar bisa mengetahui ataupun untuk membuat laporan di akhir bulan. Sehingga pada saat akhir bulan, daftar gaji karyawan itu dapat terlaksana untuk pemberian gaji di akhir ataupun di awal bulan. Nah, kemudian mencatat penyelenggaraan produksi. Jadi di sini penyelenggaraan produksi biasanya ini dicatat semuanya, baik itu jenis bahan bakunya, kemudian karyawan yang masuk, ya, piketnya, itu lain semuanya ada di penyelenggaraan produksi. Jadi yang berhubungan dengan produksi ini biasanya harus dicatat. Siapa saja karyawannya, misalnya kalau ada 2 shift ataupun 2 jadwal, maka di sini juga terstruktur, ya. Kemudian mau berapa banyak produksi yang akan dibuat gitu. Kemudian melakukan surat menyurat ke dalam ataupun keluar perusahaan. Ini biasanya ada nomor-nomor surat dan ekspedisi yang disediakan untuk mengetahui keluarnya ataupun masuknya surat. Nah, kemudian ada mencatat pesanan-pesanan. Jadi di sini juga butuh buku untuk mengetahui siapa-siapa saja yang memesan produk di usaha kita. Nah, kemudian ada melakukan pengarsipan dokumen. Jadi arsip dokumen ini fungsinya adalah suatu waktu dibutuhkan sebagai bahan evaluasi ataupun bahan laporan, ini mudah dicari. Biasanya penyusunan arsip ini tergantung dari kode perusahaan masing-masing. Ada yang menggunakan kode nomor, ada yang menggunakan kode huruf, ada yang menggunakan kode tanggal ataupun bulan dan lain sebagainya, ya. Jadi di sini biasanya ada arsip-arsip yang memang kalaupun dicari misalkan 10 tahun mendatang dicari yang 10 tahun lalu itu sudah ada datanya. Ini penggunaan arsip dan biasanya orang-orang yang memang khusus di bidang pengarsipan ini yang dapat mengolahnya karena dia butuh karena dia sudah ada ilmu untuk penyusunan arsip. Jadi penyusunan arsip juga tidak sembarangan dan harus memang benar-benar menguasai ilmu dalam
pengarsipan dokumen. Sama halnya contoh simpelnya adalah contoh misalnya penjaga perpustakaan. Jadi penjaga perpustakaan itu mempunyai kode-kode yang khusus memang untuk membuat susunan buku, sehingga dia tahu arsip buku ini di mana, arsip buku ini di mana. Dia sudah hafal dengan kode-kode yang dia buat. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga yaitu menyusun rencana anggaran perusahaan. Jadi nyusun rencana anggaran perusahaan ini sangat dibutuhkan. Contohnya misalkan anggaran setiap tahunnya, ya. Contoh misalnya kita kalau untuk mencapai break even point ini butuh anggaran berapa banyak, budgetnya berapa banyak, targetnya berapa produksi dan lain sebagainya. Jadi di sini rencana anggaran perusahaan ini harus benar-benar dibuat setiap tahunnya agar bisa terlaksana sampai akhir tahun. Sehingga pada saat akhir tahun kita bisa mengadakan evaluasi dari anggaran mana yang terlaksana dan mana yang tidak terlaksana. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke. Nah, kita lihat dari pemasaran. Kalau pemasaran ya, jadi di sini pemasaran ini dapat ditinjau dari daya serap produk, ya, daya serap pasar dan prospeknya bagaimana, kemudian kondisi pemasaran dan prospeknya bagaimana. Jadi biasanya kalau di dalam daya serap pasar dan prospeknya, ini kita akan melihat kondisi pasar dan bagaimana masa depannya gitu. Jadi misalnya prospek ke depannya itu bagaimana? Daya beli dari pasar itu berapa banyak gitu. Jadi biasanya daya serap pasar ini kita harus meninjau langsung pasar-pasar tertentu untuk mengedarkan ataupun memasarkan barang yang kita kelola. Nah, kemudian kalau kondisi pemasaran dan prospeknya bagaimana? Nah, biasanya kondisi pemasaran ini kita melihat dari kemampuan membeli dan kemampuan menjual, ya. Dan prospeknya bagaimana? Biasanya kemampuan membeli itu kita lihat dari konsumennya. Apakah pasar ini daya belinya menengah ke bawah atau menengah ke atas gitu. Jadi di sini kondisi pemasaran juga harus benar-benar dilihat untuk masa ataupun prospek jangka panjang. Oke, untuk materi hari ini itu saja. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada? Mem, saya izin bertanya, Mem. Tapi nggak berhubungan sama yang tadi tuh boleh, Mem? Tentang penjualan produk gitu, Mem. Apa perlu, Mem, kita membuat produk destroy? Produk destroy? Untuk iya, Mem. Maksudnya gimana? Supaya lebih produk yang ini, Mem. Misalnya ada 3 gitu kan, Mem. Ada dua ini, ukuran. Ukuran pertama itu kecil, ukuran kedua itu produknya lebih besar. Nah, tapi jangan itu harganya, Mem. Nah, dibuatlah produk destroy di tengahnya medium supaya harga yang besar itu tadi nggak terlalu mahal terlihatnya gitu, Mem. Perlu. Apa buat, Mem, gitu? Perlu, karena biasanya itu merupakan strategi ataupun daya tarik untuk pembeli gitu. Jadi terkadang ada memang kita kalau misalnya, tapi biasanya itu untuk partai besar ya, Nak. Kalau partai besar itu biasanya kalau kita membuat berbeda-beda ukuran dengan harga yang sama gitu, itu biasanya untuk partai besar gitu, agar bisa menutupi biaya operasional yang contoh dengan ukuran yang besar kan itu pasti agak mahal sedikit gitu kan. Nah, jadi di sini memang perlu untuk meminimalkan biaya produksi tadi gitu, dan harga penjualannya bisa maksimalnya itu rata-rata antara, pokoknya untuk daya beli masyarakat itu bisa dibeli dengan harga yang memang terjangkau gitu. Tapi biasanya dibuat seperti itu dalam ukuran partai besar ya ataupun partai sedang. Kalau partai kecil biasanya susah gitu. Oke, Mem. Terima kasih, Mem. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pas? Pas, Mem. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini itu saja.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.